Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Lari buat Tuhan. Semua siap-siap melompat. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu, Iya. Mama, Papa, Opung, selamat hari Minggu, Kevin, Selamat hari Minggu Kak Iyes. selamat hari Minggu, Kak Ruth, Bang Willy. Selamat hari Minggu. selamat. Gimana nih kabarnya, Kevin? Kalau Kak Ipin sih puji Tuhan sehat. Kak Iyes Sehat. gimana? Aku juga sehat dong, puji Oh. Tuhan. Adik-adik juga di rumah pastinya Iya, sehat pasti dong. sehat. Sekarang hari ini kita mau ngapain, Kevin? Hari ini kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita ada beberapa nih Kak aturan mainnya. Oke, ada beberapa peraturannya ya, Iya, Kak 1, ya. 2, 3 ada beberapa lah. Ada beberapa, oke. Kita mau bacain dulu ya Kak sebelum Iya, kita mau mulai betul. ibadahnya. Mau aku dulu apa Kakak dulu nih yang bacain? Aku dulu, oke. Yang pertama, jadi adik-adik itu harus mandi, harus pakaiannya rapi, bersih kayak Kak Epin, kayak Kak Iyes, harus rapi, terus mandi. Yang kedua harus sarapan dulu sebelum ibadah. Jadi nanti pas ibadah nggak ada yang boleh makan, nggak ada yang boleh minum. Jadi makanya adik-adik harus sarapan dulu sebelum ibadah. Terus habis itu apa lagi nih Kak Epin? Habis itu tadi udah mandi, udah sarapan, habis itu kita siapin persembahan buat Tuhan. Jadi nanti udah duduk tenang, tiba-tiba oh iya belum bawa persembahan, balik lagi ketemu mamanya atau enggak ke kamar lagi. Makin lama jadinya nggak fokus. Selain itu yang paling utama harus siap memuji Tuhan. Siap itu maksudnya gimana? Udah siap disuruh nyanyi, nyanyi, disuruh gerak, gerak, disuruh lompat, lompat, disuruh duduk diem. Berarti harus semangat ya Kak ya memuji Betul, Tuhan. harus semangat. Oke. Sekarang kita mau nyanyi. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, oh Indah. Dan nanti dilanjutin dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Betul. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kakak Iyes undang adik-adik untuk bangkit berdiri, dilipat tangannya, dan mari kita menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar
doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, silahkan duduk kembali ya. Hukum Taurat untuk kita minggu ini akan kita dengarkan dari titah yang ke-9 dan maksudnya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Kita sama-sama, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa pengampunan dosa. Sebelum kita doa, kita mau mengangkat pujian lagi buat Tuhan. Kita mau bernyanyi Loas Rotu Audak Danak. Ayo Bang. Loas rotu audak danak, Nina Yesus Tuhani, beta rohamu sudena, sai oloi soarai, hamu dongan unang toga, rohamu tu Yesusi, hamu dongan unang toga, rohamu tu Yesusi. Sian rohani dakdanak, godo pamujioni, napalason Tuhan Yesus, tole sai endehoni, hamu dongan unang toga, rohamu tu Yesusi, hamu dongan unang toga, rohamu tu Yesusi. Kita akan berdoa bersama memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat bulanan di bulan November ini diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Kita sama-sama mengucapkannya adik-adik ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya
dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kakak Yes ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mau bentar lagi kita mau apa ya? Oh, mau khotbah, mau Iya, betul, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nge-rewind dulu nih Kak, nge-reminder hafalan minggu lalu. Betul, Kak. Kakak Epin dulu deh. Boleh. Saya Oke. kelas kecil, kakak kelas tengah dan besar Oke. ya. Baik, untuk ayat hafalan minggu lalu itu, untuk kelas kecil, masih ingat nggak? Masih. Ya udah, kita sama sebutin ya. Kelas kecil,
Allah menjaga dan menyertai Yusuf. Oke, untuk kelas tengahnya dan kelas besarnya diambil dari Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau, gitu Kak Apin. Oke, siap. Nah, sekarang kita kan mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak, yang dibawakan oleh pendeta kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 550, Tangku Namet-met. Met hule hoi ma tu debata dai nangi nalo jai sai lupa ku namai tangaki di homai nang patun na met hule hon ma tu debata Marlojo ngau subuoni dai nangi nalojai nang pati di homai nang pati di homai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Anak-anak kami sekolah Minggu, apa kabar? Ya, baik, kabar baik dan sukacita ya. Semua sudah siap adik-adik untuk mendengar firman Tuhan? Bagus, semuanya sudah duduk rapi dan Alkitabnya sudah dipersiapkan. Nah, adik-adik sekolah minggu hari ini adalah disebut Minggu Ujung Tahun Gerejawi ya. Ini adalah Minggu Ujung Tahun Gerejawi dan pada minggu ini kita akan memperingati juga anggota jemaat yang telah meninggal dunia. Dan setelah minggu ini, minggu depan kita akan masuk Minggu Tahun Baru Gerejawi atau disebut dengan Minggu Advent. Selama 4 kali minggu kita merayakan Advent dan kemudian kita telah masuki apa adik-adik? Minggu? Perayaan bagus, perayaan Natal luar biasa ya. Ternyata anak-anak kami sekolah minggu walaupun masih dalam masa-masa pandemik tetap rajin mengikuti ibadah secara online. Nah, mari kita buka Alkitab kita, semua membuka adik-adik. Firman Tuhan, nas khotbah untuk kita pada minggu ini yaitu tertulis di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Matius 5 ayat 13 sampai 16 tentang apa? Bagus, tentang garam dan terang dunia. Nah, Amang Pendeta akan membacakannya. Mari semua adik-adik kami untuk mengikutinya. Mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Begini firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dua hal, yaitu menjadi garam dan menjadi terang dunia. Nah, seperti apakah garam itu dan seperti apakah terang itu? Kita harus terlebih dahulu memahaminya. Coba adik-adik, di mana biasanya kita bisa menemukan garam? Oh iya benar, di dapur. Benar, di dapur. Di mana kita adik-adik sering merasakan garam? Di mana? Di makanan. Minuman tidak mungkin kan? Kalau ada garam di minuman berarti itu tidak bagus. Tidak akan mungkin kita minum yang asin-asin. Tapi makanan garam itu dapat kita rasakan di masakan mama atau masakan kakak kita ya. Artinya ketika kita memakan sesuatu pasti harus ada rasa garamnya. Kalau tidak ada, apa yang terjadi? Makanan itu tidak enak, ya kan? Tidak enak. Kita tidak akan selera atau tidak akan senang untuk makan apabila rasa garam, rasa asinnya tidak ada. Karena tawar atau hambar. Tetapi adik-adik perlu kita ketahui, apakah fungsi garam? Apakah hanya untuk memberikan rasa enak, rasa asin di dalam makanan atau masakan? Tidak, ternyata. Zaman dahulu garam itu juga berguna untuk mengawetkan, ya, untuk mencegah kebusukan. Misalnya zaman dulu adik-adik belum ada kulkas, belum ada freezer. Sehingga kalau ada misalnya daging ayam yang belum dimasak oleh mama papa kita, harus terlebih dahulu dikasih garam supaya jangan busuk, ya, supaya jangan bau. Nah, itulah fungsi garam untuk mengawetkan atau mencegah kebusukan. Kalau zaman kita sekarang, nah coba nanti adik-adik buka kulkas di rumah, pasti di sana disimpan apa? Daging, ikan, atau banyak lagi di freezer supaya awet, supaya tidak busuk. Nah, garam zaman dulu sebelum ada kulkas atau freezer itulah yang membuat beku, mencegah kebusukan atau disebut juga mengawetkan. Nah, hari ini Tuhan Yesus berfirman kepada kita supaya kita menjadi garam. Nah, Amang akan mencoba mengulangi, supaya makanan itu enak maka harus ada garam. Nah, itu salah satu. Nah, anak-anak Tuhan juga kehadirannya di tengah-tengah dunia ini supaya bisa memberi pengaruh, ya. Bukan dipengaruhi. Nah, itu. Nah, ketika sayur yang dimasak mama kita belum dikasih garam,
maka itu tidak akan enak. Tetapi setelah dikasih garam, maka akan enak. Maka garam itu memberi pengaruh. Pengaruhnya apa? Memberikan rasa enak, memberikan rasa senang, rasa selera untuk kita memakan sayur tersebut. Kalau tidak ada garam, maka sayur itu nanti akan terbuang, tidak ada yang makan. Seperti itulah juga anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, HKBP, Jalan Lerja Suprapto harus memberikan pengaruh yang baik di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarga, ya. Oleh karena itu menjadi garam itu jangan menjadi orang yang bersungut-sungut. Karena pastikan kita kan tidak senang melihat orang yang bersungut-sungut. Nah, orang yang bersungut-sungut jalannya tidak lurus itu. Malah orang yang bersungut-sungut nanti sering tersandung. Dan orang yang bersungut-sungut itu tidak bisa membawa orang menuntun kepada jalan yang benar. Nah, dari sini ya Amang Pendeta boleh lihat loh. Anak-anak sekolah minggu HKIP Jalan Suprapto semuanya mau menjadi garam, memberikan yang terbaik, memberikan rasa yang senang dan menggembirakan, memberikan pengaruh. Nah, yang kedua, adik-adik, kita diperintahkan oleh firman Tuhan hari ini untuk menjadi terang. Untuk menjadi terang atau pelita. Nah, terang itu dibutuhkan apa adik-adik? Terang itu dibutuhkan untuk mengusir kegelapan. Nah, coba kalau di rumah kita tiba-tiba lampu listrik mati, apa yang terjadi? Pasti kita gelisah, pasti kita ada rasa takut, khawatir. Nah, tetapi setelah misalnya tiba-tiba kita mendapatkan lilin dan kita hidupkan lilin. Nah, gelap yang tadi diusir atau diterangi oleh lilin tadi. Nah, kira-kira seperti itulah anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu menjadi terang. Jangan menjadi kegelapan ya. Nah, yang kedua, terang itu kita butuhkan. Apakah terang itu? Firman Tuhan ya. Terang itu juga boleh kita katakan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu menuntun kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Coba kalau firman Tuhan tidak menuntun hidup kita di dalam kehidupan ini, apa yang terjadi? Kita akan cenderung terjatuh kepada dosa. Karena firman Tuhanlah mengarahkan kita, menunjukkan kita untuk melakukan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang disenangi atau berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Firman Tuhan menuntun kita semuanya. Nah, apa yang terjadi adik-adik jika kita sebagai garam dan terang dunia tidak bisa kita lakukan? Firman Tuhan hari ini berkata adik-adik, ya, firman Tuhan yang mengatakannya bukan Amang Pendeta, katanya dibuang. Bukan hanya dibuang, lagi pula katanya diinjak orang. Bayangkan adik-adik, sudah dibuang, diinjak-injak orang lagi, berarti segala sesuatu yang dibuang sudah tidak bermanfaat atau sudah tidak berguna. Apalagi diinjak orang, berarti harga diri kita sudah tidak ada lagi. Tetapi Amang Pendeta yakin dan percaya bahwa kita semua, anak-anak kami, anak sekolah minggu HKBP Jalan Lerja Suprapto adalah garam dan terang dunia. Artinya adik-adik, kita adalah pengikut Kristus
dan Kristus adalah garam dan terang yang sesungguhnya. Marilah kita hidup di dalam garam dan terang yang diteladankan Kristus ketika Dia melayani semasa hidupnya, mengasihi semua orang, memberikan yang berguna bagi semua orang, melakukan perbuatan baik. Coba sebelum ayat ini kita naik ke ayat sebelumnya, apa yang dikatakan? Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami juga menjadi anak-anak yang cinta damai, berarti kalian semua telah menjadi garam dan terang di dunia ini. Terutama mengasihi sesama, mengasihi papa mama, mengasihi kakak, mengasihi adik, itu juga sudah termasuk bagian dari menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu, biarlah Tuhan memberkati adik-adik dan anak kami semua menjadi anak yang berguna, anak yang bermanfaat, menjadi garam dan terang melalui teladan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu untuk kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dalam minggu ujung tahun gerejawi hari ini, Tuhan menghantarkan kami di dalam sukacita. Ini menjadi sukacita kami yang besar ya Bapak, karena selama 1 tahun pelayanan di gerejamu, 1 tahun gerejawi, boleh kami lalui, walaupun masih di dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi Tuhan memperkenankan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terutama pada hari ini ya Bapa, Engkau dengan kasih-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan, menjadi garam dan menjadi terang dunia, memberikan pengaruh yang baik, memberikan pengaruh yang berguna dan bermanfaat, saling mengasihi, seperti yang telah dilakukan Yesus Kristus pada masa pelayanannya. Demikianlah anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Leje Suprapto ini, Tuhan memberkatinya menjadi garam dan terang, memberikan pengaruh yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Berkati Bapak Ibu orang tua kami, orang tua sekolah minggu semuanya, di dalam kehidupannya, di dalam semua pekerjaannya, Tuhan memberkatinya. Biarlah Tuhan melalui pujian kami, ibadah kami pada minggu ini, nama Tuhan semakin dimuliakan dan kiranya kami semakin bersukacita dan berbahagia untuk menyongsong tahun baru gerejawi yang akan kami masuki pada minggu-minggu yang akan datang. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Kak Yes, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita. Tadi itu tentang garam dan terang dunia. Nah, berarti dari situ kita bisa mengambil kesimpulan kalau agar bisa anak-anak sekolah minggu menjadi garam dan terang dunia harus menjadi anak yang baik ya Kak ya. Iya, berarti adik-adik sekolah minggunya harus jadi anak-anak yang baik ya Kak ya. Betul. Oke. Anak yang menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati Tuhan juga gitu. Sekarang kita mau kasih tahu hayat hafalan buat minggu ini ya Kak ya. Dari kelas kecil dulu ya Kak. Boleh. Oke. Kelas kecilnya itu, aku akan menjadi anak yang menyenangkan bagi keluarga dan teman. Oke, itu dari untuk kelas kecil. Kalau untuk kelas tengah dan besar, boleh dibuka di Matius 5 ayat
yang ke-16. Boleh dibuka. Kalau udah dibuka boleh ikut baca sama-sama dari rumah ya, isinya 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian ayat hafalannya. Ya, nanti ayat hafalannya bisa dikirim ke grup masing-masing ya, kayak ke Betul. grup WhatsApp masing-masing. Jadi di video dihafal, nanti dikirim ke grup ya Kak ya. Oke, nanti kita Oke. tunggu ya Kak ya, kakak Siap. sekolah minggunya. Iya Kak. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Tadi udah firman, udah mau. Oh kita mau persembahan. Oh, mau persembahan ya Kak ya. Betul. Tadi kan di awal juga udah diingetin bahwa persembahannya betul. diminta sama papanya ya. Sekarang kita iya. mau persembahan, dilipat persembahannya dengan baik, dengan rapi. Kita mau nyanyi lagu Maksi Nondang di Baen. Oke Kak. Maksi nondang di Baen Yesus asini rohanai jalahi tado disuruh asa taboboai tapagalak palitota tapati udalani ai torop do penalilu sai hatop mamulaki nang au on nadau na jolo dina holom liluau alai sondang ni Tuhaku do mamboan mulakau tapagalak palitota tapati udalani ai torop do penalilu sai hatop mamulaki. Nah adik-adik, tadi kita sudah memulai ibadah kita dari awal, nyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, persembahan. Nah sekarang kita mau tutup ibadah online kita mau angkat pujian. Sebelumnya adik-adik boleh bangkit berdiri yang di rumah, papa mama juga bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah Kita nyanyikan sesuai sekali lagi dengan dengan sikap berdoa. rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Terpujilah Tuhan, adik-adik, anak-anak kami sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai dan terlaksana dengan baik. Terimalah salam dari kami semua, Parhalado, pendeta, seksi sekolah minggu, dan abang-abang, kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tetap sehat. Tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
rencanamu.